Musikus David Crowder dan Mike Hogan pernah menulis lirik lagu yang menohok orang-orang yang katanya beragama. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Begitu katanya. Coba renungkan kartun berikut ini. Apakah orang-orang yang ambigu itu kalangan awam saja? Oh, tidak. Di situ ada siapapun, termasuk penatua, pendeta, bahkan teolog. Mereka yang semestinya jadi panutan dan ditokohkan. Kita tidak membicarakan ranah kognitif, melainkan ranah cinta. Seperti ibu yang rela mati demi anak-anaknya. Suatu kesiapan yang sulit dimengerti, kecuali menjadi seorang ibu. Tidak ada urusannya, sudah baca berapa buku parenting. Siapapun menginginkan surga, namun nyatanya lebih atau masih kerasan tinggal di dunia. Kenapa bisa begitu? Sikap yang ditunjukkan Rasul Paulus, yang menyuruh kita meneladaninya, bukan sebatas kesiapan menghadapi kematian. Ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi kebanyakan orang, melainkan justru menginginkannya. Saat ini juga bertemu dengan Tuhan. Anda pasti lazim mendengar doa-doa menginginkan rumah, rezeki, atau kesembuhan. Namun pernahkah Anda mendengar doa meminta kematian? Kecuali pada kasus-kasus desperate, seperti kebangkrutan atau sakit parah. Mana yang alkitabiah? Minta umur panjang ataukah kematian? Mari kita teliti tulisan Rasul Paulus. Roma 14 ayat 8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Lalu Galatia 2 ayat 19-20a mengatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Semua orang yang mengira dirinya merdeka, ia tak sadar sebenarnya dia adalah budak dosa. Kita ditebus dan dimerdekakan, dipulihkan kepada tujuan semula, yaitu hidup bagi Allah, menjadi hamba Allah, yaitu budaknya. Ini dua paradoks yang kontras. Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Secara implisit maksudnya, apabila hidup kita tidak menjalankan kehendak Allah, tetap menghidupi diri sendiri dengan segala kepentingannya, maka lebih baik mati saja. Tidak berguna. Tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang Kristen wajib mengikut Kristus yang hidup di dalam aku. 1 Yohanes 2 ayat 6. Sebagaimana dia menjalankan kehendak Allah. Terus terang saudara, saya merinding mengatakan hal-hal ini. Somehow muluk sekali. Tulisan Rasul Paulus banyak dikutip sebagai ayat-ayat emas. Namun, sadarkah kita betapa keras dan radikalnya pengajaran di balik kalimat-kalimat itu? Filipi 1 ayat 21-24 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi mana yang lebih penting? Mati atau hidup? Bagi umat tebusan sama pentingnya. Karena seluruhnya dimiliki Allah. Bedanya, mati adalah kerinduan, hidup adalah amanah. Sulit memilih salah satunya. Seperti pejuang yang merindukan anak istrinya. Bandingkan dengan 2 Timotius 2 ayat 3-6. Bila negara belum memulangkan, ia paham betul setiap penundaan demi keselamatan negara, termasuk anak istrinya. Kematian menjadi suatu kerinduan, pastilah bukan doktrin yang akrab di telinga. Jangankan orang biasa, katakan kepada pendetamu, semoga cepat bertemu Tuhan ya Pak. Pasti dia tersinggung, kurang ajar sekali. Kematian itu tabu dikatakan. Seakan-akan itu adalah ultimate curse, yang bahkan masih membayang-bayangi orang Kristen yang sudah ditebus. Padahal Rasul Paulus menantang, "Hai maut, di manakah sengatmu? Bagaimana mungkin maut menyengat seseorang yang memandang mati adalah keuntungan? Yang seharusnya tersinggung ialah Tuhan Yesus yang telah inkarnasi, menderita, dan disalibkan. Namun kita enggan menemuinya." Saya tidak berani berpikir shortcut mendoakan orang Kristen cepat mati. Namun setidaknya bayangkan kalimat tadi Anda tujukan kepada Rasul Paulus. Kira-kira apa reaksinya? Saya meyakini dia justru akan senang mendengarnya. Simply karena dia sendiri mengatakannya berkali-kali, implisit maupun eksplisit. Sungguh menarik menyadari dua tanggapan yang berbeda seperti itu. Bila tulisan-tulisan Rasul Paulus merupakan wahyu Allah yang diilhami Roh Kudus, itu berarti ada yang salah dengan pandangan kita selama ini, yaitu tidak setia kepada Alkitab soal kematian. Bahkan kita bayangkan lebih jauh, seandainya Paulus hidup masa kini, ia mungkin akan ditinggalkan dan dianggap gembong teroris. Karena sebagai panutan, kalimat-kalimatnya itu bisa diartikan sebagai ajakan bagi semua pengikutnya. Dan sebagian orang yang gagal paham pasti merasa tidak nyaman dan terintimidasi ajaran-ajaran Rasul Paulus. Bila Anda tidak pernah merasa gelisah, jangan-jangan itu disebabkan karena ayat-ayat Alkitab telah diinterpretasi terlalu jauh menurut selera pasar dan dibungkus sedemikian lunak agar tidak mengagetkan para pendengarnya. Sedikit catatan, apa bedanya ajaran Paulus dibandingkan radikalisme teroris? Para teroris yang ingin menemui Tuhannya tidak hanya mengupayakan kematiannya, namun juga melakukan agresi, paksaan, dan menyeret orang lain menjadi korbannya. Cara-cara yang ditempuh sangat destruktif dan syarat dengan pesan kebencian bagi umat manusia. Iman Kristen, sekalipun tidak kompatibel dengan arus dunia, namun kita tidak boleh memaksa orang lain. Seperti Nuh tidak memaksa orang-orang masuk bahteranya.
biarlah mereka menempuh apa yang dipandangnya baik. Nah, sekitar tahun 2000, saya menghadiri semacam konser atau paduan suara di Jakarta, dipimpin pendeta yang sangat terkenal di negeri ini. Untuk alasan netralitas saya tidak sebutkan namanya. Di tengah acara, tiba-tiba gempa bumi. Sebagian orang, termasuk saya, sudah beranjak dari tempat duduk hendak keluar. Tiba-tiba, pendeta itu berhenti conducting, membalikkan badan ke arah audiens, dan berkata, "Sekalipun gempa, kita akan tetap lanjutkan memuji-muji Tuhan. Anda yang mau pulang, silakan pulang." Dan tim paduan suara tidak ada satupun yang bergeser dari posisinya. Acara dilanjutkan. Saya pun kembali duduk. Namun sebagian orang tetap memilih pulang. Bila Anda di situ, apa yang Anda lakukan? Bila di tengah kebaktian terjadi gempa, kita punya alasan untuk cepat-cepat lari mencari anak kita di sekolah minggu. Ini demi anak, bukan demi saya. Tuhan menyelidiki dan mengetahui hati kita dan seluruh omong kosongnya. Intinya sebisa mungkin kita sedang menghindari kematian. Dibandingkan kejadian yang saya ceritakan tadi soal konser itu, kita bisa berdalih sikap pendeta itu bisa dimengerti sebagai upaya mempertahankan pamornya. Bila acara dihentikan gara-gara gempa, apa kata dunia? Ada betulnya. Bila mengacu pada kepentingan pendeta itu sendiri. Tapi bagaimana dengan seluruh tim paduan suara yang terpaksa mengikuti arahannya atau audiens yang terus mengikuti acara? Risiko gempa berlanjut dan terlambat menyelamatkan diri, nyawa-nyawa itu semua harus dipertanggungjawabkan, bukan? Sama seperti keyakinan Rasul Paulus tidak hanya mempengaruhi jemaat kala itu, namun juga bagi jutaan orang Kristen sepanjang zaman, termasuk pendeta yang memimpin konser tadi. Keyakinan yang revolusioner tentang kehidupan dan kematian. Jangankan gempa, sekalipun gedung ambruk, ia akan terus memuji-muji Tuhan. Iman Kristen seharusnya membentuk kestabilan batin sedemikian. Sungguh mengagumkan. Sore itu menjadi contoh saksi iman yang terus membekas dalam ingatan saya. Jiwa manusia, yakni nyawa, begitu berharga. Namun perhatikan, kehidupan tidak lebih berharga daripada kematian. Renungkan, bedakan kedua perspektif itu. Bersama Kristus, itu lebih baik. Bersama gereja, itu lebih perlu. Keduanya sama-sama penting. Kehidupan yang sekarang sama sekali tidak lebih penting. Sebab kematian yang dimaksud, yaitu kematian fisik, justru merupakan gerbang kepada kehidupan sesungguhnya. Kenapa terus kita hindari? Kenapa terus ditunda-tunda? Kecuali gejala kerohanian yang menderita, maaf dalam tanda petik, gangguan jiwa. Tuhan Yesus telah menyediakan tempat untuk kita di surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2-3. Harus dicatat, merindukan kematian bukanlah mengusahakan kematian. Ini bukan sekedar permainan kata-kata. Kita suka berpikir pintas. Jikalau benar-benar merindukannya, mengapa tidak sekalian mengusahakannya dengan cara apapun?
Bayangkan lagi, pejuang yang merindukan anak istrinya, apabila benar-benar merindukan, mengapa tidak langsung pulang saja? Karena negara masih menugaskannya berperang. Betul, Rindu? Betul. Bersedia dipanggil pulang? Dengan senang hati. Kenapa masih tinggal? Karena tugas belum selesai. Kalau rindu mati adalah suatu tingkat kerohanian yang dimiliki oleh raksasa-raksasa iman, mungkin kita dengan rendah hati setidaknya menggumulkan, bersiap mati kapanpun juga. Sekalipun tetap saja memalukan, below standard. Tapi apa boleh buat? Saya juga bukan bermaksud menempatkan diri dalam tingkatan tertentu, sama sekali bukan. Melainkan ini pergumulan panjang dari perjalanan iman yang saya bagikan kepada saudara-saudari semua. Kesiapan hati akan membantu orang Kristen menghadapi krisis apapun, bencana alam, kecelakaan, hingga vonis kanker ataupun serangan jantung. Reaksi-reaksi histeris, putus asa, bahkan menjual seluruh harta, lain cerita bila kaya raya, demi mengobati penyakit, itu menunjukkan tanda-tanda ketidaksiapan. Harta bisa dicari lagi, jadi habiskan saja sekarang. Yang penting bisa sembuh. Kalaulah sembuh, penyakit seperti kanker, akankah pulih seperti sedia kala? Kebanyakan cancer survivor sangat terbatas kemampuannya. Bila kanker muncul lagi lebih ganas, harta sudah habis, masa depan anak-anak dikorbankan. Oh, biarlah Tuhan yang memelihara mereka. Nah, bila sedemikian besar imannya, tentunya Tuhan juga sanggup menyembuhkan tanpa menguras harta yang pas-pasan, bukan? Saya tidak mengatakan berani mati, karena istilah ini emosional. Faktanya, banyak sekali orang berani mati ketika dikuasai emosi, atau yang kita sebut dengan nekat, khususnya kalau sudah berurusan dengan uang. Tusuk-menusuk dilakukan gara-gara rebutan lahan parkir. Pengusaha pasti menyadari resiko kehilangan nyawa akibat persaingan bisnis. Bahkan, ada orang-orang dengan adrenalin khusus menantang maut just for fun. Ironisnya, orang berani mati demi martabat, uang, kekuasaan, atau hanya kesenangan. Tapi sedikit yang siap atau rindu mati demi Tuhan. Apa maksudnya? Coba pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan istrimu, anak-anak, Porsche yang baru dibeli, rumah megah, bisnis meroket, atau kafe tiramisu langgananmu, soto Madura maknyus, pijatan yang menyegarkan di akhir minggu, tur Eropa bulan depan, dan bila Anda masih muda, ditemani aneka gadget favoritmu, bersiap menyongsong seluruh masa depan. Sementara saat ini duduk di kabin pesawat, maaf, bagaimana jika Tuhan menginginkan kau pulang? Apa reaksimu? Berteriak-teriak? Atau memuji Tuhan seperti Polikarpus ketika ia dibakar? Saya tidak sedang mempertanyakan apakah kita bersedia meninggalkan kenyamanan dan berbalik memperjuangkan ladang pelayanan. Oh, itu mungkin terlalu muluk bagi rohani kita yang compang-camping ini. Sederhana saja. Just going home. And right now. Anda bersedia? Betul bersedia?
atau pasrah karena apes. Orang cenderung memandang hidup dan mati tidak sama pentingnya, dan kita berjuang mempertahankan kehidupan karena dari relung hati terdalam kita tidak percaya bahwa Tuhan dan surganya jauh lebih indah daripada Eropa, rumah, Porsche, tiramisu, semua yang saya sebutkan tadi, segala yang mungkin ditawarkan dunia. Bukalah matamu, renungkan bila esok pagi Anda sudah tidak ada. Dunia ini akan terus berjalan tanpa kehadiran kita. Apakah kita sudah merelakan dunia ini dengan segala tipu dayanya? Atau kehadiran kita di surga sungguh tidak layak, sama tidak pantasnya kalau anak kita sekolah di luar kota dan mengomel diminta pulang setelah lulus, malahan histeris. Sedikit catatan soal pesawat jatuh tadi. Biasanya kita berdoa sebelum pesawat lepas landas atau bus iring-iringan retreat gereja berangkat. Tapi anehnya tidak pernah berdoa sewaktu menyetir mobil. Justru keselamatan pesawat atau bus itu tidak ada urusannya dengan doa. Karena di dalamnya campur aduk orang-orang saleh dan orang-orang jahat. Seorang penginjil senior di Indonesia yang setiap tahun ratusan kali naik pesawat ke sana kemari, suatu kali mengatakan dia tidak berdoa untuk perjalanannya. Dia biasa tertidur dan mungkin tidak kaget bangun-bangun telah di surga. Mungkin yang kaget malah jemaat yang mendengarkan pengakuannya. Saya setuju. Dan sejak itu saya tidak pernah berdoa untuk pesawat yang saya tumpangi. Bagi orang fasik, kematian adalah perpisahan dan kerugian. Ia terpaksa meninggalkan ultimasi yang selama ini diperjuangkan. Jabatannya, kerajaan bisnisnya, maupun kesenangannya. Sebaliknya, bagi orang benar, kematian adalah pertemuan dan keuntungan. Adakah yang lebih baik daripada bertemu Kristus, bersekutu, dan disempurnakan? Pengajaran Paulus dan Yesus konsisten. Kita sedang menjalani kehidupan yang sementara ini, tidak tahu bagaimana menempuh kematian. Kita tahu bagaimana paniknya dicekik, tenggelam, panasnya api, sakitnya ditabrak. Semuanya ini mencemaskan kita bahwa kematian pasti teramat menyakitkan. Merelakan dunia adalah satu hal, menjalani kematian adalah hal berikutnya. Perpisahan dan kesakitan, keduanya menakutkan kita. Mungkin inilah sebabnya doktrin rapture sangat populer sebagai satu-satunya cara yang dalam tanda petik menyenangkan untuk bertemu Tuhan. Bila ditanya, mau mati sekarang? Jawabnya no. Mau ikut pengangkatan sekarang? Jawabnya yes. Kenapa bisa begitu? Mari kita baca rujukannya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Lalu 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Alkitab Luther 1912 memakai istilah verwandel. Kita akan diubahkan dalam sekejap, yang digambarkan mirip dengan fantasi superhero ala Hollywood. Terlintas di pikiran, kita mendadak jadi superhuman, lalu terbang ke angkasa seperti Superman, dilengkapi fitur-fitur supranatural lainnya, melampaui ruang dan waktu. Mungkin Anda yang saat ini badan meriang, lemas, muntah-muntah, lalu tiba-tiba merasa segar. Anda melihat kuku hitam yang belum dipotong, serta merta rontok, dan mulai bersinar-sinar, merambat ke lengan dan seluruh tubuh. Aneh sekali, terasa ringan. 10 detik kemudian, Anda melihat kota Jakarta dari atas awan. Oh my God, siapa yang tidak mau? Perubahan seperti itu berangkat dari perspektif konversi, yaitu yang bercela menjadi sempurna, atau restorasi, yaitu dipulihkan kepada rancangan semula, atau transformasi, yaitu meninggalkan bentuk yang lama, misalnya perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Namun 1 Korintus 15 tidak memakai kata metamorfo seperti pada Roma 12 ayat 2, atau ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, melainkan kata alaso, yang dipakai juga di Kisah 6 ayat 14, soal mengganti adat istiadat Musa. Sewaktu transfigurasi, dia bisa membolak-balik natur diri dan tetap merupakan pribadi yang sama, sempurna. Lukas 9 ayat 31 mencatat, Musa dan Elia hadir dalam kemuliaan. Keduanya dan kita semua adalah orang berdosa yang disempurnakan, atau dalam tanda petik berganti baju, yaitu alaso, to exchange one thing for another. Pembahasan transformasi pasti diselimuti beragam spekulasi. Saya hanya bermaksud menyadarkan, apabila diubahkan dalam sekejap, itu artinya mengenakan tubuh kemuliaan tanpa melalui rasa sakit atau kematian. Mungkin perlu dipikirkan ulang. Betul tidak ada prosesi pemakaman. Namun, badan kita yang memiliki berat ini, bagaimana tiba-tiba melayang? Pesawat sekian ton mampu terbang karena ada mekanisme logis. Tidak bisa dibayangkan, kecuali materi penyusun tubuh kita hancur, musnah, lenyap. Tak ada detak jantung, tarik nafas oksigen, darah yang mengaliri otak. Jika Anda bantah ini semua, berarti kehidupan setelah kematian sama saja dengan kehidupan sebelum kematian. Itu semua pasti sakit sekali. Apa artinya? Kita mati dalam sekejap, hidup kembali dalam sekejap.